Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, kelas metodologi penelitian L, izin mempresentasikan bab 4 yang berjudul 5 pendekatan kualitatif dalam penelitian. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok. Yang pertama ada Anggreni Puspita Dewi dengan NPM 2301301044. Yang kedua ada Nirmala Nur Octavia Jalasenastri dengan NPM 2301301016. Yang ketiga ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM 230130101181. Yang keempat ada Reina Queen Rozika dengan NPM 230130101187. Yang kelima ada Sri Mutiara dengan NPM 230130100258. Pertama, di sini ada 5 pendekatan kualitatif dalam penelitian. Sebuah studi kualitatif dapat dilakukan tanpa metode khusus atau dengan menggunakan pendekatan tertentu seperti penelitian naratif. Pendekatan yang lebih terstruktur dianggap ilmiah karena menjelaskan makna, alasan, dan prosedur secara rinci. Peneliti pemula disarankan untuk menguasai satu pendekatan secara menyeluruh sebelum mempelajari yang lain. Penelitian naratif, definisi dan latar belakang. Penelitian naratif mempelajari pengalaman hidup dan pengalaman yang diceritakan oleh individu, seringkali bertujuan pada satu atau dua partisipan. Cerita dikumpulkan, dilaporkan, dan diatur secara kronologis untuk memahami makna dari pengalaman tersebut. Ciri utama studi naratif. Peneliti mengumpulkan cerita tentang pengalaman dan identitas seseorang melalui wawancara, observasi, atau dokumen. Cerita-cerita ini mencangkup unsur kronologis dan titik balik serta terjadi dalam konteks tertentu. Analisisnya dapat bersifat tematik, struktural, atau dialogis. Jenis-jenis naratif. Bentuk naratif yang umum meliputi studi biografis atau menulis kehidupan orang lain. Autoetnografi, menulis kisah diri sendiri. Riwayat hidup atau catatan kehidupan penuh, dan sejarah lisan atau refleksi pribadi tentang peristiwa. Prosedur dalam melakukan penelitian naratif. Penelitian naratif berfokus pada kisah individu. Penelitian memilih partisipan, mengumpulkan cerita dari berbagai sumber, dan menganalisisnya dalam satu konteks sosial dan historis mereka. Cerita-cerita tersebut kemudian disusun menjadi kerangka kronologis yang koheren dengan menyoroti tema-tema utama. Peneliti bekerja sama dengan partisipan untuk menafsirkan makna dan penyajian narasi sebagai cerita yang dijalani dan diceritakan. Berikutnya ada penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan kisah pada pengalaman individu terhadap konsep atau fenomena. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu fenomena pengalaman manusia dari sudut pandang mereka sendiri, seperti perasaan, keyakinan, dan persepsi, melalui wawancara mendalam dan analisis temuan. Filosofi fenomenologi bertemu pada beberapa landasan umum, seperti yang pertama, studi tentang pengalaman hidup seseorang. Yang kedua, yaitu pandangan bahwa pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman yang sadar atau conscious.
Yang ketiga yaitu pengembangan deskripsi. Esensi dari pengalaman-pengalaman ini bukan penjelasan atau analisis. Selanjutnya terdapat fitur-fitur penentu fenomenologi. Yang pertama yaitu penekanan pada fenomena yang akan dieksplorasi. Kedua, eksplorasi fenomena dengan sekelompok individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Tiga, diskusi filosofi tentang ide-ide dasar terhadap pengalaman hidup individu. Empat, melakukan bracketing atau mengesampingkan bias dan asumsi peneliti terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. 5. Yaitu pengumpulan data oleh wawancara individu yang mengalami fenomena tersebut. 6. Ada analisis data prosedur sistematis. Dan yang terakhir yaitu ada fenomenologi diakhiri dengan bagian deskriptif. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis fenomenologi. Yang pertama, fenomenologi hermeneutik. Fenomena ini menggambarkan penelitian berorientasi pada pengalaman hidup atau fenomenologi dan menginterpretasikan teks kehidupan. Dalam prosesnya, mereka merefleksikan tema-tema esensial apa yang membentuk sifat dari pengalaman hidup dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan topik penyelidikan dan menyeimbangkan bagian-bagian tulisan dengan keseluruhan. Yang kedua ada fenomenologi empiris transendental atau psikologis. Fenomenologi transendental atau psikologis kurang berfokus pada interpretasi peneliti dan lebih menekankan pada deskripsi pengalaman peserta. Prosedur ini diilustrasikan oleh Mustakas, terdiri dari A. Mengidentifikasi fenomena yang akan dipelajari. B. Menangguhkan pengalaman diri sendiri atau bracketing. Selanjutnya ada mengumpulkan data dari beberapa orang yang telah mengalami fenomena tersebut. Terus analisa data dengan menyederhanakan informasi menjadi pertanyaan atau kutipan dan menggabungkan menjadi tema. Dan yang terakhir ada dikembangkan lagi menjadi deskripsi tekstural atau pengalaman orang-orang, deskripsi struktural, bagaimana mereka mengalaminya, dan gabungan keduanya. Ada prosedur melaksanakan penelitian fenomenologi. Yang pertama yaitu peneliti menentukan apakah masalah penelitian paling baik diteliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Hal ini cocok untuk memahami pengalaman umum atau bersama beberapa individu mengenai suatu fenomena. Yang kedua yaitu ada fenomena yang diminati untuk diteliti, diidentifikasi seperti kemarahan, profesionalisme, pengalaman belajar, atau awal masa berkeluarga. 3. Peneliti mengaku dan memerinci asumsi filosofis luar dari fenomenologi yang hal ini bersifat sadar atau conscious dan diarahkan pada suatu objek, dan peneliti melakukan breakout sejauh mungkin. 4. Data dikumpulkan dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Bentuk data lain juga dapat dikumpulkan seperti observasi, jurnal, puisi, musik, dan bentuk seni lainnya. 5. Peserta diajukan 2 pertanyaan umum. Yang pertama, apa yang dialami sehubungan dengan fenomena tersebut, dan yang kedua yaitu ada situasi apa yang mempengaruhinya. 6. Mempersiapkan analisis data fenomenologis dari transkrip wawancara, lalu mengembangkan gugusan makna dari pertanyaan tersebut menjadi tema. 7. Penulisan deskripsi dari pernyataan signifikan dan tema-tema peserta. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8 ada dari deskripsi struktural dan tekstural. Peneliti kemudian menulis deskripsi komposit yang menyajikan esensi fenomena tersebut yang disebut struktur invarian esensial atau essential invariant structure atau esensi. Selanjutnya terdapat tantangan. Fenomenologi banyak digunakan peneliti bagi kelompok-kelompok seperti terapis, guru, personal kesehatan, dan pembuat kebijakan. Tantangan dalam penelitian ini adalah yang pertama, sedikitnya pemahaman asumsi filosofi yang lebih luas
biasanya akan digunakan dalam konsep abstrak. Kedua, peserta harus benar-benar diseleksi secara cermat dan memiliki pengalaman lebih untuk memberikan data yang sesuai. 3. Teknik drafting mungkin sulit diterapkan oleh peneliti. Selanjutnya di sini ada penelitian teori beralas atau ground theory research. Sementara penelitian naratif berfokus pada kisah individu yang diceritakan oleh para partisipan dan fenomenologi yang menekankan pada pengalaman umum dari sejumlah individu. Tujuan dari ground theory ini adalah melampaui deskripsi semata dan menghasilkan atau menemukan sebuah teori, yakni penjelasan teoritis yang terbatu mengenai suatu proses atau tindakan. Jadi para partisipan dalam studi ini biasanya semuanya telah mengalami proses tersebut dan pengembangan teori ini dapat membantu menjelaskan praktik atau memberikan kerangka kerja bagi penelitian selanjutnya. Gagasan utamanya adalah bahwa pengembangan teori ini berasal dari teori yang sudah ada atau off the shelf, melainkan dihasilkan atau diperalas pada data yang dikumpulkan pada partisipan yang telah mengalami proses itu. Jadi dengan demikian, ground theory merupakan desain penelitian kualitatif di mana peneliti menghasilkan suatu penjelasan umum mengenai proses, tindakan, atau interaksi yang dibentuk oleh pandangan banyak partisipan. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri utama dari ground theory. Jadi ada beberapa karakteristik utama dari ground theory yang dapat diterapkan dalam suatu penelitian. Yang pertama yaitu fokus pada proses atau tindakan. Peneliti berfokus pada suatu proses atau tindakan yang memiliki tahapan atau fase yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi dengan demikian penelitian ground theory memiliki unsur pergerakan atau aksi yang ingin dijelaskan oleh peneliti. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan akhirnya adalah mengembangkan teori. Pada akhirnya, peneliti berusaha mengembangkan sebuah teori tentang proses atau tindakan tersebut. Secara umum, teori merupakan penjelasan atau pemahaman yang dibangun oleh peneliti. Dalam ground teori, teori disusun dengan kategori teoritis yang dihubungkan dengan menunjukkan bagaimana teori ini bekerja. Selanjutnya yaitu memoing atau menulis memo sebagai bagian dari pengembangan teori. Peneliti ini akan menuliskan selama proses pengumpulan dan analisis data. Dalam memo ini, peneliti mencoba merumuskan proses yang sedang diamati dan menggambarkan alur dari proses tersebut. Selanjutnya yaitu wawancara sebagai metode utama untuk pengumpulan data. Bentuk utama untuk pengumpulan data biasanya adalah wawancara, di mana peneliti terus-menerus membandingkan data dari partisipan dengan ide dengan teori yang sedang berkembang. Proses ini melibatkan langkah bolak-balik antara partisipan dan teori yang berkembang, melakukan wawancara baru untuk melengkapi kekosongan dan memperjelas bagaimana teori itu bekerja. Selanjutnya yaitu analisis dapat terstruktur atau tidak struktur. Nah, untuk analisis terstruktur ini mengikuti pola mengembangkan teori terbuka, memilih satu kategori sebagai fokus utama teori, kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan teori tambahan atau axial coding untuk membentuk model teoritis. Kemudian untuk analisis yang tidak terstruktur yaitu dilakukan dengan cara menyusun teori berdasarkan makna-makna implisit dari kategori yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis studi ground theory. Jadi ada dua pendekatan populer terhadap ground theory. Yang pertama yaitu prosedur sistematis yang diungkapkan oleh Strauss dan Corbin. Yang kedua ada pendekatan konstruktivis yang dikembangkan oleh Karmas. Jadi dalam prosedur analitis lebih sistematis dari Strauss dan Corbin, peneliti berupaya secara sistematis untuk mengembangkan teori yang menjelaskan proses, tindakan, atau interaksi pada suatu topik. Misalnya, proses pengembangan kurikulum, manfaat terapeutik di berbagai hasil tes dengan klien. Peneliti biasanya akan melakukan tes ke 20 hingga 30 wawancara berdasarkan beberapa kunjungan ke lapangan untuk mengumpulkan data wawancara guna menjenuhkan kategori atau menemukan informasi yang terus menambahkannya hingga tidak ada lagi yang dapat ditemukan. Selanjutnya ada konstruktivis ground theory yang menurut Karmas sepenuhnya berada dalam pendekatan interpretatif terhadap penelitian kualitatif dengan pedoman yang fleksibel. Fokus pada teori yang dikembangkan tergantung pada pandangan peneliti, pembelajaran tentang pengalaman dalam jaringan, situasi dan hubungan yang tersembunyi serta menampakkan hierarki kekuasaan, komunikasi dan kesempatan. Karmas lebih menekankan pada pandangan nilai, keyakinan, perasaan, asumsi dan ideologi individu daripada metode penelitian. Jadi meskipun ia menjelaskan praktik-praktik seperti mengumpulkan data yang kaya, mengode data, dan membuat memo, dan menggunakan theoretical sampling. Jadi si Charmas ini menyarankan bahwa istilah atau jargon yang rumit, diagram, peta konseptual, dan
pendekatan sistematis seperti Strauss and Corbin justru mengurangi esensi ground theory dan mewakili upaya untuk memperoleh kekuasaan dalam penggunaannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penelitian etnografi. Nah, etnografi ini adalah desain penelitian kualitatif di mana peneliti menggambarkan dan menafsirkan pola-pola nilai, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang dipelajari serta dibagikan oleh suatu kelompok yang memiliki budaya bersama. Nah, fokus etnografi ini adalah pada keseluruhan kelompok yang berinteraksi dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan observasi mendalam atau participant observation, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari kelompok untuk mempelajari makna di balik perilaku, bahasa, dan interaksi mereka. Nah, etnografi ini berasal dari antropologi awal abad ke-20 melalui tokoh-tokoh seperti Boas, Malinowski, Radcliffe Brown, dan Mead. Kemudian diadaptasi oleh para sosiologi seperti Part, Dewey, dan Mead. Seiring waktu, etnografi ini berkembang menjadi berbagai subtype seperti struktural fungsionalisme, interaksionisme simbolik, dan feminisme, marxisme, teori kritis, dan postmodernisme yang mengarah pada pendekatan yang beragam atau pluralistik. Karya penting dalam bidang ini adalah antara lain Van Manen 1998, Lecompte dan Schensul 99, Atkinson et al. 2003, Madison 2005, Vetterman 2010, dan Walker 2008a serta 2010, yang menekankan bahwa etnografi bukan hanya proses penelitian, tapi juga cara untuk memahami dan melihat budaya. Nah, kalimat tersebut bermaksud bahwa etnografi ini adalah penelitian kualitatif yang mempelajari dan memahami kehidupan, nilai, serta perilaku suatu kelompok budaya melalui pengamatan langsung dan keterlibatan peneliti. Tujuannya agar peneliti itu memahami makna di balik cara hidup dan interaksi kelompok tersebut. Lalu ada fitur utama etnografi, yang dimana yang pertama etnografi ini bertujuan menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam kelompok yang berbagi budaya dengan fokus pada perilaku sosial, bukan hanya budayanya. Yang dimana artinya ini peneliti mempelajari bagaimana kelompok berinteraksi dan berperilaku bersama. Lalu yang kedua, peneliti mencari pola-pola seperti ritual, kebiasaan, kepercayaan, bahasa, dan tindakan yang menunjukkan struktur sosial dan cara berpikir kelompok. Jadi peneliti ini melihat keteraturan dalam kehidupan sosial kelompok. Lalu yang ketiga, kelompok tersebut harus telah berinteraksi cukup lama sehingga memiliki pola yang jelas. Di mana artinya tuh pola budaya muncul dari hubungan yang berlangsung lama. Lalu yang keempat, teori yang digunakan itu sebagai panduan, misalnya teori kognitif atau materialis seperti marxisme atau akulturasi. Lalu yang kelima, penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data lapangan secara mendalam. Lalu yang keenam, analisis data menggabungkan sudut pandang anggota, emik, dan peneliti etik untuk memahami budaya. Jadi peneliti membandingkan pandangan orang dalam dan luar kelompok. Lalu yang ketujuh, tujuannya itu adalah untuk memahami cara hidup dan makna budaya kelompok secara baru dan mendalam, yang dimana peneliti ingin menemukan pemahaman baru tentang kehidupan kelompok tersebut. Lalu mengenai jenis-jenis etnografi, ada banyak bentuk etnografi seperti etnografi pengakuan diri, sejarah hidup, autoetnografi, etnografi feminis, novel etnografi, dan etnografi visual. Namun, dua jenis utama adalah etnografi realistis dan etnografi kritis. Nah, maksudnya tuh etnografi itu bisa beragam, tapi dua yang paling umum adalah realistis dan kritis. Untuk yang pertama mengenai etnografi realistis. Jadi etnografi realistis ini merupakan pendekatan tradisional dan objektif. Hasil penelitian ditulis dengan gaya orang ketiga secara netral tanpa bias pribadi atau tujuan politik. Nah, peneliti hanya melaporkan apa yang dilihat dan didengar dan menggunakan kategori seperti kehidupan keluarga, pekerjaan, dan komunikasi. Yang dimana peneliti ini menggambarkan fakta kehidupan kelompok secara padanya tanpa opini pribadi. Lalu yang kedua mengenai etnografi kritis. Jadi pendekatan modern yang berorientasi pada perubahan sosial dan keadilan, fokusnya pada kekuasaan, ketidaksetaraan, dan kelompok yang terpinggirkan.
Jadi peneliti ini berperan aktif untuk mengungkapkan ketidakadilan dan memberdayakan kelompok yang tertindas. Selanjutnya mengenai prosedur melakukan etnografi. Nah, yang pertama itu menentukan kesesuaian. Nah, etnografi ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu kelompok budaya berfungsi termasuk keyakinan, bahasa, perilaku, dan masalah sosial seperti kekuasaan atau dominasi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kelompok budaya. Memilih kelompok yang sudah lama berinteraksi dan memiliki pola yang kebersamaan. Akses biasanya melalui gatekeeper atau informan kunci. Lalu yang ketiga, menentukan tema atau teori budaya. Jadi fokus pada hal-hal seperti sosialisasi, dominasi, atau ketidaksetaraan. Budaya dilihat dari perilaku, bahasa, dan benda yang digunakan. Lalu yang keempat, menentukan jenis etnografi, realistis untuk deskripsi objektif, sedangkan kritis untuk menyoroti kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Jadi kita memilih pendekatan sesuai tujuan penelitian. Lalu yang kelima, melakukan kerja lapangan atau fieldwork, jadi mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumen, dan media visual secara langsung di lingkungan kelompok. Lalu yang keenam, menganalisis data dengan mendeskripsikan kelompok, menemukan tema budaya, dan menafsirkan pola yang menunjukkan cara kelompok itu berfungsi. Jadi kita menarik kesimpulan dari hasil pengamatan dan wawancara sebelumnya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, menyusun temuan akhir. Jadi hasilnya tuh berubah gambaran, budaya secara menyeluruh, menyakup pandangan anggota EMIK dan peneliti etik, serta bisa digunakan untuk advokasi atau karya kreatif. Nah, artinya tuh hasil akhir tuh menunjukkan pemahaman utuh tentang kehidupan kelompok. Baik, selanjutnya di sini ada case study research. Yang pertama itu definition and background. Penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang meneliti satu atau beberapa kasus nyata secara mendalam dalam konteks kehidupan sebenarnya. Dan data tersebut itu dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, lalu observasi, terus dokumen, serta materi audio visual. Yang tujuannya sendiri itu adalah memahami kasus secara menyeluruh dan menghasilkan deskripsi serta tema utama. Lalu yang kedua di sini itu ada types of case studies. Di sini tuh ada 3 poin. Poin pertama itu ada single instrumental, yang kedua ada multiple, dan yang terakhir tuh ada intrinsic. Nah, di sini aku akan menjelaskan satu-satu dari 3 tipe tersebut. Dari yang pertama yaitu single instrumental, yaitu meneliti suatu kasus atau satu kasus untuk memahami suatu isu tertentu. Lalu yang kedua itu multiple or collective case, itu melibatkan beberapa kasus untuk memperjelas isu yang sama. Dan yang terakhir itu ada intrinsic case study, focus on the case itself because it present an unusual or unique situation. Itu menentukan dan memilih kasus yang paling relevan. Meneliti kasus yang menarik atau unik karena sifatnya sendiri. Dan di sini poin ketiga itu ada prosedur for conducting a case study. Di sini itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama itu menentukan dan memilih kasus yang paling relevan. Yang kedua itu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, terus ada video juga. Yang ketiga itu menganalisis data melalui deskripsi, pengembangan tema, dan interpretasi. Dan yang terakhir itu menyusun laporan rinci yang menggambarkan konteks dan temuan utama serta pelajaran yang dapat diambil. Lalu di sini juga ada tantangan atau challenge. Itu tantangan utamanya adalah studi kasus adalah menentukan batasan kasus dan konteksnya, memilih antara studi tunggal atau ganda, serta mengelola keterbatasan waktu dan sumber daya.
Peneliti juga perlu menjaga konsistensi dan kejelasan bukti yang digunakan. Dan yang kelima itu ada the five approaches compared. Di sini tuh ada 5. Yang pertama itu ada narrative research, terus ada fenomenologi, terus yang ketiga itu ada ground theory, yang keempat ada ethnography, dan yang terakhir ada case study. Narrative research itu meneliti kisah hidup individu, kalau fenomenologi itu menelusuri makna dari pengalaman hidup. Kalau yang paling ketiga itu ground theory itu bertujuan membangun teori. Yang keempat itu yang keempat itu ada etnografi, itu menggambarkan budaya suatu kelompok. Dan yang terakhir itu ada case study, itu meneliti kasus tertentu secara mendalam dalam batasan konteks nyata. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.